dulu. Kaget kan Bapak gitu, kaget. Kita nyatakan dulu pada hari ini adalah saya Denny Batman dengan Kang Doer. Jadi gini, yang jadi masalah pada saat setelah lepas lebaran adalah Jajab Pak. makanan. Ya, jajab bro. apa? Jajab bro. Urusannya. Kalau kita bilangnya barca. Apa itu? Barang caduk. Aduh, bargemon ya. Bagaimana modal gitu. Makanan. Jadi apa? Karena kan lebaran itu kan kita komplit di rumah ya. Bener. Kuehnya ada, Opor, lontong, ketupat. ke kiri ke kanan. Maksudnya ke Enggak. tetangga kiri ke tetangga kanan Itu ada salaman, lagi. salaman. Salaman ya, ada lagi. biasanya. Jadi itu macam-macam opor tuh kan daging tuh suka ada jeung gepukna biasanya. Yoi. Sama gepuknya terus Yoi. belum lagi pernak-pernik yang lainnya angen cabe biasanya. ya. Biasanya kalau Angen pernak-pernik cabe. biasanya ada merchandise apa gitu, gelang apa dimakan. Itu mah Berbeda ya, Pak? merchandise. Ini makanan jajab teh lu bilang tadi kan. Maaf. Contohnya kemarin saya tiba-tiba pengen bubur ayam pagi-pagi. Aduh. Ya. Dengan si nyonya lah kita cari bubur Itu ayam. lebaran H plus berapa itu? Itu udah seminggu. Bubur. Kalau saya ya bubur, udah bubur gitu biasanya kita seperti yang biasa kita kalau saya kan kerja jarang makan di rumah. Jadi kita beli makanan kemana? Ke langganan semula. Dia hangout hidupnya gitu ya. Nah, makan balik lagi hangout. mulai ke situ lagi Oke. Nah, kalau saya favorit itu ayam. Ayam bakar, ayam kecap, ayam opor, Oh, segala ayam macam benlape, jenis olahan yang ya. dasarnya dari ayam. kampus itu Ish, keren. itu bukan makanan. Ya, kalau itu keren maksudnya nggak saya makan tapi Jangan. Iya. Bapak kalau ayam favorit diapain Pak? Digamparin atau apa gitu? Saya kaburin biar dia bebas hidup. Iya. Ayam itu saya suka tuh yang standar tuh ayam goreng saya suka. Ayam goreng karena kan ada gurih-gurihnya gitu. Standarnya itu. Iya. Kalau saya makan ayam saya periksa dulu ayamnya Kenapa? cakep enggak gitu. Aduh, Kan duh, pengaruh Pak. juga pas sama yang makan kan. Oh gitu. Jadi saya ada- Repot sekali Bapak ini, Pak. Ada casting dulu si ayamnya. Atau ini ayamnya udah oplas atau belum gitu ya? Barangkali ayam oplas ayam itu. Thailand kan tuh kita nggak bisa bedain mana cowok mana cewek. Pas digegel kan plastik. Jadi gini, kuliner itu kan di kita di Bandung, ini kan kita di Bandung Selatan ya. Banyak banget. Ya. Banyak, tapi yang paling banyak tuh kita tuh memang sih makanan khas Sunda karena kan kita di Sunda. Tuh. Ada masakan Padang Ya, ada. makanan-makanan tren juga lahir dari Bandung, batagor, bakso tahu, Seblak seblak, yang paling cilok, favorit tuh. nondi, cimol. Cimol Ya, itu kan. aneka ragam kuliner. Waktu saya di mah Malaysia Bandung dulu juara. mereka nanya, "Kenapa ya kok di Bapak pernah ke Malaysia? Pernah dong, biarpun nggak orang expect banyak yang loh, Bapak. tidak mengakui gitu kan. Itu dia aku orang ke Malaysia Saya karena juga kan nggak expect pas di foto selfie teh siga di Cileunyi gitu. Malah orangnya kan sama ya. Iya benar. Tapi mereka tanya, "Kenapa kok banyak orang jualan di trotoar?" Maksudnya kan itu melanggar kan. Sebetulnya gitu. Saya kan jadinya jawabnya, "Duh gimana ya, malu juga ya dibilang kayak gitu." Tapi saya rada ngeles dikit. Orang Indonesia tuh kreatif. Kerupuk mentah jadi makanan dijual laku loh. Iya benar. Terus mereka juga dapat penghasilan tambahan gitu. Jadi penghasilan utamanya apa? Ada yang lain. Ada, mereka kan sebetulnya kreatif itu ada artinya yang nonton nih ya. Kere tapi aktif. Dari tapi aktif. Ya, jadi usaha terus. Salah satu contohnya itu. Iya, usaha terus. Orang terus Di gitu. kita tuh bahan makanan apa saja bisa jadi macam-macam. Benar. Telur, tidak ada sosisnya. Seblak tulang yang udah limbah sebenarnya itu ketika sebetulnya itu masih dibuang. layak. Iya. Ceker tuh dibuang dulu kan ya. Betul. Saya lihat di cerita-cerita zaman dulu waktu ayam mulai favorit itu cekernya dibuang di kita. Jadi makanan enak. Tuh. Saya sempat ngobrol nih ngomongin kuliner. Jadi ada festival di Itali. Di Itali festival. Jadi orang yang bawa project itu tiap negara selevel dengan kedubes statusnya. Maksudnya gimana yang Project untuk showing kuliner Indonesia, Oh, kuliner Belanda, kuliner penghargaan mana? buat yang itu teh karena dia sebagai membawa pimpinan projectnya selevel penghargaannya dengan kedubes di Itali. Oh, begitu. Bisa Nah, gitu ya? Karena orang Bandung mah apa kan kultur Bandung you know-nya, hirupna Tahu, gitu. ya, orang Bandung. Mereka seluruh ada 27 negara di situ semua ngebase-nya di booth-nya stand-nya si Indonesia masing-masing. karena Oh. ya dahareunana edan Di stand ieu. Indonesia. Iya, betul. yang di ini kan apa tuh? Makanan apa aja? Kenapa kok kumpul di situ? Nusantara semua. Di stand Indonesia tuh Ya, ada makanan Nusantara semua. Padang. Ya, Sunda, yoi. gitu kan semuanya. Gitu-gitu semua dikisituin jagoan kayak rendang, jagoannya kan rendang Ada nggak Indonesia. kira-kira pendapat lain kenapa mereka kumpul banyak di stand Indonesia? Selain dari makanannya Enak. macam-macam. Karena enak selain dan enak. selengen si pimpinan projectnya. Bukan weh. Apa? Kita tuh murah. Aduh.
secara harga rupiah kan Itali bukan memurah marah Indonesia maaf. Tapi memang nilai tukar uang kita murah sih. Itu dibandingkan sama negara-negara itu kita memang paling murah. Itu bisa. Oke, sekarang gini Pak Er. Makanan kayak tadi kita udah bahas ya, makanan tuh kita kembali lagi ke semula sebelum puasa atau gimana. Ya kita udah, balik saya pamit. Bukan. Oh, Bapak nyuruh balik barusan gimana ya? Bukan. Oh iya. Dasar doer gimana. Nah, jadi ini balik lagi ke makanan khas Sunda ya. Khas Sunda. Saya tuh nemuin satu tempat makan di daerah Bandung Selatan. Jujur aja memang beberapa makanan ada yang sama yang lain, tapi ada beberapa makanan yang baru saya temuin. Ternyata pengusahanya tuh anak muda. Sepakat. Anak itu muda. Keren. Itu kalau jual makanan warteg, makanan yang banyak di warteg itu nggak aneh lah. Ya. Sama aja ya, warteg itu kan standar, masakan Padang juga standar. Walaupun dia nggak Tegal dia mah Sunda dia mah. Cuma rata-rata Jawa juga sih tapi kayaknya. Yang saya tahu iya ada keturunannya. Yang saya tahu masuk ke warung manapun itu biasanya mereka udah bapak lah, ibu-ibu kayak gitu kan. Pas ini ternyata masih muda. Benar. Nah itu ternyata eksistensinya agak susah. Nah sekarang kita bakalan ngobrol bagaimana sama lurah setempat. Bukan lurah Pak tadi yang usaha dagang gitu. Ya ampun, salah mulu hidupnya. Salah host ya hari ini. Iya. Kacau. Kita akan ngobrol bagaimana kiprahnya. Oke. Dan kiproknya. Kiprok mah apa tuh? Motor itu ya beda ya. Nggak, maksudnya kita pengen tahu kenapa. Ini kru kita nggak ada yang support Pak, nggak ada yang ketawa gitu Pak. Harusnya penonton bayaran dong kita ini. Oh iya. Lucu nggak lucu ketawa. Edit lah nanti. Wah. Oh iya. Efek edit ya. Nanti edit aja. Bagus itu. Gimana kalau kita ajak aja lah ngobrol. Soalnya kan ini maksudnya gini supaya bisa menginspirasi juga, bisa mengedukasi juga bahwa berbisnis itu tidak sesulit itu gitu kan. Buktinya kan bisa. Nu penting bisa do and eat. Bener kan? Ya orang kotak rekaman aja. Iya. Pasti udah lah. Mau dipanggil pihak keluarga dan walinya Pak? Nggak usah. Nggak usah ya orangnya aja. Akad nikah. Saya pikir sama walinya gitu. Kita ngobrol. Oke, kita panggilin ada Brother Apip ini. Kita ngobrol. Apip sini Pak. Di sana Pak orangnya Pak. Sebelah situ Pak. Apip sini. Kita panggil. Kita sempit-sempitan di sinilah. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum dulu. Wafah gedenya kemarin waktu kesana masih kecil. Iya, dia baru 5 tahun. Karena bisnis makanan dia makan juga. Iya lah, tiap hari jajab terus Pak. Sehari 6 kali. Seeda. Anjir. Bangkrut akhirnya. Sehari 6 kali. Tapi sebelum ke mana-mana, saya mau nanyanya satu pertanyaan dulu yang menggelitik dalam pikiran nih. Buat yang nonton juga mungkin. Kalau jualan makanan kadang sok makan bareng jualan sendiri nggak sih gitu? Iya dong. Oke. Karena kan kadang kita yang masak kita jadi malas juga, pengennya yang melinu batur gitu. Tetap sih kalau masalah makanan nasi. Iya udah pasti. Maksudnya tadi gimana? Makanan kita yang kita jual kita makan juga. Atau orang bosen dengan menu itu, gua nyari yang lain. Cara masak dari awal gitu. Pernah nggak makan dari luar? Ya pernah lah. Pernah. Harus disuruh juga. Sebentar tapi kan tukang endog ya tengendognya. Kan biasanya tukang jualan bubur jarang juga dia beli bubur, tukeran sama nasi kuning kecuali tukang obat jenggot kudu jenggotan. Oh, iya, harus kumis kudu teraskan urusannya. Hujan ini pagi mana? Apa bahagialah gitu, happy ya dengan kehujanan. Tadi kita informasikan ya, ini kita berada di daerah Cimaung. Yes. Jadi kebetulan di sini tuh sekarang memang lagi musim hujan. Setelah lebaran itu ya. Jadi emang kebagian kita ke siklus pas lagi hujan. Yap. Jadi kalau ada kedengaran agak berisik-berisik ya kita memang lagi hujan. Kita kan YouTuber yang kita boga studio. Gimana gitu kan. Maksudnya gini, kalau misalnya ada teman-teman nanti yang mau ngundang, kegeerannya. Enggak, ngobrol ada yang ngundang nanti. Ngobrol di ten saya lah. Oke lah. Oke. Kenapa tidak? Jadi lokasinya, nama rumah makannya apa sebenarnya? Rumah makan sambal dadakan Lansa. Sambal dadakan 152. Lansa 152 itu apa sebenarnya? Ada artinya nggak? Itu kalau dari sejarah ya itu nama leluhur sih asli. Tapi dulu terpikir nggak mau bikin rumah makan terus masak sendiri jualan kayak gitu awalnya? Atau dari SD emang pengen jadi dokter? Saya pilot. Pilot ya? Iya. Kan dokter favorit. Walaupun kenyataannya jadi RT gitu. Ya jadi RT, alhamdulillah. Amanah rakyat itu. Berat itu. Kepikir nggak dulu pernah mau bisnis ke situ? Enggak ya.
nggak kepikir. Nggak kepikir. Soalnya dari dulu hobi itu main motor. Motor dimain-mainin. Nah, dia orang main cewek, dia main motor. Lupa nama motor. Maksudnya senang Ngetrail, balap ya, atau balap. oh dulu teh tukang trek dia teh baru tahu. Terus kenapa sampai kepikiran jadi pengen ikutan leluhur bikin bisnis makan kuliner ini? Jadi dulu itu ibu sempat buka rumah makan juga di daerah Banjaran. Udah buka rumah makan, sempat dijual, orang tua pindah ke Jawa. Oh, di Banjaran dulu. Nah, di terminal Banjaran. Banjaran. Terus pindah ke Jawa dulu orang tua. Tapi saya masih di masih Banjaran. standby, masih mau motoran. Ada motoran, ada jualan, Oh, jadi campur lah. udah mulai jualan juga. Udah mulai jualan. Orang tua pindah ke Jawa, nyalon jadi kepala desa. Oh, ada fotonya tadi saya. Iya. Nyalon kepala desa. Sana dapat 1 periode, dapat pulang lagi di sini. Warung yang di Banjaran dikasihin ke saudara. Ya. Terus sini bingung mau usaha apa. Akhirnya balik lagi ke kuliner lagi. Ini dengan yang sekarang, alamat yang sekarang. Alamat yang baru. Yang baru. Nah, sekarang gini, sejak pertama sampai sekarang kan mungkin nggak yakin namanya bisnis ada turun naik ya, dinamika ya. Nah, Tempat ini 2 tahun atau berapa tahun? Udah berapa tahun? Ini baru 2 tahun. 2 tahun. Ini Selama 2 2 tahun tahun ini naik turun atau? Ya, gimana tuh? kalau namanya usaha naik turun pasti ada ya. Naik turun pasti ada. Cuman yang namanya usaha kalau kita terus digeluti, ditekuni ya Dijalanin. alhamdulillah. Gini jujur aja ya, menguntungkan nggak? Alhamdulillah. Menguntungkan. Nice. Sedikit sisi bisnis ya. Sedikit sisi Dari bisnis. 2 tahun ini berapa kurun waktu terakhir lah untungnya benar-benar kerasa nih, karena kan pasti ada modal dulu dong di awal. Iya. Setahun terakhir kah atau berapa bulan kemudian udah mulai kerasa? Setahun lah. Setahun kemudian, Setahun kemudian di baru tahun kedua ngerasa baru. gitu lah. Ya, maksudnya kan awal-awal kan jarang yang datang juga memang. Ya, Belum pada tahu. Lihat ada rumah makan tapi nggak tahu rasanya gimana. Ya. Kan biasanya kayak gitu. Benar, kuncinya kalau kuliner tuh orang tuh harus mau nyicip Harus nyicipin dulu. Nah, baru nyicipin juga nggak sekali, cobain yang itu. Saya kan sering-sering makan di tempat makan kan, coba yang ini. Oh ya enak udah, coba yang ini. Nah dari semua itu yang paling enak yang mana? Nah itu jadi langganan. Repeat order nanti kita. Jadi langganan terus pengen masan itu aja terus kayak gitu. Ini bisa jadi contoh, bisa jadi inspirasi juga. Bisnis itu maksudnya gini bukan kuliner aja ya. Ini kan setahun baru kerasa nih. Dalam bisnis apapun kita kan mendalaminya tuh harus Ya, rajin juga, konsisten, istiqomah dan sebagainya kan harus. Soalnya nggak bakalan langsung untung seperti itu, tapi kan ada ini kan strategi-strategi bisnis ya, harus promosi lah, harus beja-beja lah ya, kan bebeja apa itu teh di IG teh lah gitu. Apa di IG. Iya, bebeja apa gitu lah. Oh, pernah lihat saya. Ada nanti ditulisin ya. Nanti bebeja.id ada itu. Bagus IG-nya. Nah, jadi gini nih, yang paling penting dalam kuliner nih, itu kan ada yang masak. Nah, itu bukan mau nanyain isi resepnya tuh, yang ngeluarin resepnya siapa tuh? Ibu. Apa dulunya pernah mungkin. Jadi ini pengalaman. Lansa ini leluhur dari ibu atau dari bapak? Dari bapak. Tapi ibu yang bisa mengolahnya gitu. Karena berjalan dengan waktu jadi ibu bisa. Dan memang sentuhan perempuan tuh urusan makanan mah udahlah. Ibu mau paling bawel atau kita mau nyicipin aja. Dan yang salah satu dirindukan itu ya masakan ibu. Pasti. Sekarang saya tanya, yang masak sama yang Bapak nungguin nanya masak siapa ini? ke kamu. Oh, saya pikir dia. Jauh. Yang masak sama yang nungguin masakan, yang paling ripuh tuh yang mana coba? Yang nungguin kan? Iya, Pak. Yang masak makan tahu ini prosesnya ini belum matang. Orang kan kita udah cium baunya. Aduh, kerubuk. Apalagi bulan puasa kemarinnya. Di akhir-akhir bulan puasa tuh udah bikin kue apa jadi gitu teh. Ini udah 2 tahun, berarti tahun pertama ya seperti itulah, masih rata. Grafiknya tahun kedua mulai naik. Sekarang udah banyak pelanggan tetap berarti. Alhamdulillah banyak. Nah, pelanggan tetap tuh siapa aja? Bisa dilihat nggak itu kira-kira mereka dari kalangan mana gitu kan? Di situ. Pelanggan tetap itu dari pelanggan yang dulu pernah buka di Banjaran juga. Oh, jadi pelanggan yang dulu ngikut.
banyak Keren. soalnya. Ini keren ini. Di wawar-wawar enggak? Kita pindah loh kayak gitu, ngasih tahu ke mereka. Atau pas masuk geningan iya deui. Nah, Oh, apa karena namanya sama? Enggak, beda. Oh, beda namanya. Beda. Oh, berarti beda. ya, Cuman tahu wajah. Iya. Wajah. oh, no, iya teh gitu. Udah nggak mungkin juga kita kan tahu nomor WA pelanggannya. Nah. Bener, berarti ini yang perlu disimak sama yang nonton nih, bahwa lidah pelanggannya Apip ini udah kekunci banget sama menu-menu makanya. yang itu. Ini Alhamdulillah. biarpun jauh ya. Misalkan gini, saya mau berangkat ke Bandung Kota nih, dari Banjaran Bandung Selatan nih. Di tengah jalan tuh ada makanan langganan saya. Tempat makan langganan saya itu pasti mampir. Apalagi pas lagi mampir, lagi lapar. Yang keren itu lokasi Banjaran dengan warung makan yang sekarang itu kan jauh. Berarti kilo. yang dulu jajan ke Banjaran teh rutena kan berarti imahna darah dia dong. Nah, kan? sementara banyak. mungkin itulah yang menjadikan mereka jadi tahu tempat itu kan lewat terus kan daerah situ yang saya tahu kan dulu nggak ada tempat makan. Yoi, dulu sepi parah itu. Sepi depan SD itu kan. Iya. Nah, sekarang ada, jadi mereka yang udah pulang kerja daerah Cimaung, jadi lewat ke situ lihat ada rumah makan baru ya pasti nyobain. Dan ternyata langganannya yang dulu. Nah, sekarang menunya Ada berapa menu deh dulu berapa menu yang setiap hari di cook, dimasak? maksimalnya gitu yang pernah dikeluarin berapa menu? 35 menu. 35 Sedetik nih, Enggak, tapi ternyata gokil banyak. tuh masaknya. Itu tuh bergantian tiap hari harus ada 35 menu. 30 menu ya tiap hari ada. Harus ada 35 tiap hari. Tiap hari. Berarti cabe, terong yang tadi, gulai, Ayam goreng, ayam balado, ayam ayam hidup, gitu kan. ayam kabur, sambal. Jangan ayam kabur, oke Pak. Jangan ngomongin ayam lep. Yang satu lagi lah, ada brand orang gitu. Rugi kita. Karena 35 menu. Yang masak berapa orang? Yang masak ibu. Sendiri. Oh, ada asisten Iya. lah. Ya kalau motong-motong mah oke lah gitu, tapi urusan garam mesti segini ibu berarti. Ibu. Paling bantuin sama ade. Ya pasti ada mantuin lah. Cuman resep dan sebagainya tuh dari ibu, dari ibunya. Itu yang paling mahal tuh itu sebenarnya. Paling mahal. Si resepnya itu. Dan itu teh nggak bisa diturunkan. Biasanya mah biarpun nanti Api pun bisa masak, Ya belum tentu betul. belum tentu sama. Iya. Nah, sama-sama enak tapi belum tentu. Beda Harus tangan, beda rasa. harus tangan si ibu. Beda tangan, beda rasa. Kenapa nggak pada ngerokok sih hidup nih? Oh, emang boleh? Ngerokok di kantin ini? dong. Ya ampun. Kita kan nggak di mana gitu ngobrolnya. Mana ya? Tidur dulu biar santai. Kita kan bukan RCTI di ya. sana Makanya saya nggak pernah mau masuk TV tuh, nggak bisa ngerokok Bisa saya. ngerokok di situ ya. Iya. Padahal sponsornya rokok ya. Padahal iya. Maaf ya. Maaf karena kita YouTube jadinya ya maaf kita bebas. Yang paling sering diincar sama pembeli menu apa aja? Yang cepet habis. Ya, Pepes ayam pepes ayam. Sehari berapa porsi pepes ayam dibikin? 50. Berapa potong? 50. Anjir, gokil 50 Potong bungkus. habis. Iya. Yang paling favorit itu Nah, pepes ayam. pepes ayam. Harus Masih coba, banyak. Harus coba nanti. Iya dong. Masih banyak sih. Ready kan pepes ayam? Ada, Itu masih nih, banyak. itu harus. Enggak, belum masih ada, belum habis. Ada, Atau ada. sisain buat kita. Ada. Oke, berarti kita Bahaya. guys nanti kita nonton makan pepes ayam ya. Karena saya Ayam. sudah terbiasa menu-menu Europe. Iya, Europe apa roti paling Maksudnya enak. dahar nasi goreng lagu-lagu Europe gitu maksudnya. Idol countdown gitu nya. Iya. Lagu Europe. Oke, sekarang gini nih. Kedepannya Kang Apip nih ya. Boleh lah punya cita-cita, Iya punya dong. harapan gitu kan. Ya, mungkin ini kalau bisnis kan kita pengen berkembang ya. Iya. Anggap aja ini awal nih ya. Awal. Nih punya rumah makan ya pun nggak tahu besar tapi tadi penuh loh ya. Penuh banget. Penuh dan kita nggak sempet ya mau ngobrol kan susah Ya, kan. makanya abis ini kita Maksudnya penuh tuh nggak untuk sampai keluar Ya, tapi gitu sih, tapi kan yang datang keluar kan masuknya tiap menit intens gitu, juga. Yoi. tiap menit sampai parkiran motor itu udah nggak ada space lagi. Sampai keluar masuk basah gitu kan. Kenapa? Hujan Pak maksudnya. Mesin hujan. Hujan ini kita Kan hujan. tadi bantu hujan, paling keringetan gitu karena banyak orang. Iya, panas. Nah, maksudnya gini, kedepannya kira-kira boleh lahnya Kang Apip pengen mengembangkan usaha di kuliner ini sampai mana gitu, sampai bagaimana? Ya kalau bisa sebanyak-banyaknya, bukan cabang. Bukan cabang, Oh, bukan bukan cabang. Pilih cabang yang banyak atau tadi satu gedean. yang gede. Cabang yang banyak. Cabang yang banyak. Cabang Oke, yang banyak. keren. Berarti harus rekrut manajer cabangnya. Ya, iya.
Tapi kan saudaranya banyak ya. Iya emang, ya Bapak jangan ngarep juga. Saya nyak itu bukan ngarep kerja di dia juga enggak. Siapa yang nyuruh lu sih itu? Cuman nanti kita ngevlog di tiap cabangnya itu, Pak. Iya, kalau tercapai mudah-mudahan kita aminkan aja ya. Amin. 2 tahun lagi lah. Maksudnya gini, sistem yang saya pikir tuh sistem. Bayangkan aja satu aja repotnya seperti itu. Bayangin cabang di Pangalengan, cabang di mana Ciparai kan. Itu gimana ngontrolnya gitu kan? Berarti selama ini belum punya karyawan selain ya kalau keluarga lah gitu ya, nggak ada karyawan gitu berarti. Belum. Tapi nanti harus ada ya. Kalau cabang berarti harus ada ya. Iya pasti. Soalnya kan kalau masalahnya gini, yang masak cuma si ibu. Iya, kalau central kitchen kan juga ngeri juga. Ngeri. Berarti Enggak, biasa 50 pepes, ketika punya cabang 4 berarti gua harus bikin 200 pepes 200, gitu kan. Nah, itu. Tapi itu ada tekniknya lah. Ada tekniknya gimana mungkin kita diolahnya setengah gitu kan. Half cook nanti tinggal di sana mungkin kayak gitu lah. Bahasa gue udah keren central kitchen half cook gitu ya. Tukang dahar. Tukang dahar keren tuh kieu ye. Orang berpikir half cook naon itu. Kan asal. Cook teh kan hayam. Jadi half tuh ayam setengah gitu. Half cook setengah matang. Jadi nyampe di lokasi tinggal dimatengin. Nah, mungkin kayak gitulah teknisnya. Tapi betul. Insya Allah ya. Soalnya kan ini bukan cita-cita yang tinggi sih. Dan bukan yang tidak mungkin sih. Dekat gitu bisa terlaksana dan dalam beberapa waktu ke depan mungkin bisa lah. Amin. Yang mudah-mudahan kita juga bisa mencicipi dari semua cabang itu ya. Amin. Dan kita bisa bandingkan ayam mana nih yang paling enak gitu kan. Cabang utama cabang pusat atau di cabang mana provinsi gitu kan? Atau di DKI karena kan faktor cuaca juga menentukan di tempat yang dingin makanan bisa agak lebih enak sambal gitu kan daripada tempat yang panas itulah. Nah sekarang ngomongin sambal nih, ketika judulnya sambal dadakan itu pedesnya ada yang komplain nggak? Ilah dating atau memang banyak? Banyak rata-rata kan semua orang suka pedes tapi juga. Dipertahankan, nggak diturunin. Iya. Emang orang malah ada. Apa nggak bikin alternatif lain sambal yang ini levelnya segini, ini yang agak itu bikin nggak kayak gitu? Atau belum. Harus begitu aja emang ciri khasnya? Mending jangan lah. Mending jangan level-levelan kayak keripik nanti level-levelan. Udah nggak musim keripik. 5 tahun lalu udah nggak laku sekarang. Level-levelan. Nggak, soalnya kan saya juga termasuk yang tidak terlalu suka pedas. Jadi pedasnya yang sedang-sedang aja lah. Jadi kalau menurut saya sambal itu adalah saus lah kurang lebih gitu. Cuman ngasih anget doang lah gitu. Yang pedas-pedas waduh banyak kerasa nanti mules apa gitu. Aku nggak kuat juga sih. Tapi saya memang stop sampai di situ. Sudahlah sampai di situ. Tapi yang saya tahu memang sambal itu jadi ciri khas semua tempat kuliner di Bandung terutama ya. Sunda Jawa tuh pasti sambal. Sambalnya beda kan, sambal terasi, sambal merah kayak gitu. Bahkan Sumatera juga sambalnya juga horor juga gitu kan. Nah, di tempat makan yang gede itu kan sama macam-macam tuh. Ya. Yang di Bandung itu kan ada sambal terasi, sambal dadak gitu kan. Ada sambal apa teh? Lenca kan? Yoi. Apa sih namanya? Lenca naon sih bahasa Indonesia? Karedok lenca ya lenca sih. Bagus. Kan nggak mungkin karedok biji peler, Pak. Pasti lenca, Pak. Karedok biji peler gitu kan perih kita. Sekecil itu. Dia sedih kan gitu. Kecil banget gitu. Sekecil itu. Sambil ngulek nih kecil banget. Siapa ya gitu. Tengenahin. Kela-kela. Ini body urang naon. Ya sambal dipertahankan. Sambal itu juga situasinya kita ngambil dari Jawa Pak langsung. Oke. Langsung dari Jawa. Yang jadi yang sangat membedakan di situ tuh di tempat makan tuh itu. Langsung dari itunya home industrinya langsung pinggir laut. Harus itu. Ini keren. Jadi 2 tahun ini ngambil dari sana, dikirim dari sana. Ini yang jadi contoh buat teman-teman yang lagi nonton, ketika kita punya UMKM, katakanlah UMKM dong. Karena regulasi sekarang UMKM itu kalau omsetnya 5 miliar itu masih UMKM. Kalau regulasi di bawah sekarang 5 miliar masih UMKM. Ya. Nah, terus Apip support juga ke UMKM yang jualan terasi tuh. Tak eta kitu kuduna kitu. Bisnis kan Indonesia pasti maju. Silang gitu kan. Harusnya gitu. Tapi bingung juga nya tarasi ti Jawa, hayam ti Nangor, Nusantara ya. Nusantara iya, tapi kan kok ongkir tapi demi cita rasa, dan saya selama ini kalau makan di tempat manapun itu ya, apalagi yang saya suka, saya nggak mikirin harganya. Ini enak nih, nggak tahu harganya berapa, kecuali mungkin bokeh pisannya. Kalau memang sama jangan di situ mahal lah, kayak ini yang lebih murah gitu kan, jadi enak kan yang lebih murah lagi. Nah itu maksudnya, jadi yang penting kan rasanya dulu. Rasa udah enak tuh, ya kalau udah kekunci sama rasa mah aman. Udah
nggak banyak mikir gitu lah. Kayak fast food atau junk food gitu kan mahal dong harganya semua, tapi dasnya enggak lah beki beli aja. Suka gitu kan. Nah kayak gitu. Jadi nanti Kang Apip ini adalah salah satu contoh pengusaha muda. Yes. Yang ya sejauh ini sukses lah. Sukses lah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi, mudah-mudahan menjadi motivasi juga buat yang lain. Kan kalau kita makan dulunya waktu masih pada muda-muda kan Itu mikir gitu. bukan bisnis mau kerja apa? Ya kerja di mindset kita tuh kerja. Nggak bisnis, nggak penghasilan usaha. dari mana gitu kan? Betul. Biarpun nggak kerja penghasilan dari mana kan? Nah ini kita dapat contoh nih. Kalau saya jujur, saya nggak pernah kerja lah. Iya. Maksudnya nggak pernah Kalau kerja bapak kan, terikat kalau bapak sama. jujur, kalau saya bohong saya tuh sultan sebenarnya. Kan gua nggak percaya. Iya makanya kan bohong kan. gua mah. Bahan baku belanja ke pasar sendiri atau udah supplier? Kalau awal-awal mungkin belanja sendiri kan. Sekarang supplier atau supplier ada, belanja sendiri ada. Ya itu mah mana yang lebih memudahkan, yang penting produksi bisa lancar ya. Udah. Oke, kayaknya ini ngomong-ngomong masalah makanan kita udah mulai rada. Yoi. Tapi aku mau nanya dulu. Boleh. Di platform online GoFood, so kita sebutin aja deh. Boleh, GoFood, GrabFood gitu ready. Ada GrabFood, GoFood ada. Namanya sebutin kalau mau search. Kalau di GoFood itu rumah makan dadakan, kalau di Grab itu rumah makan sambal dadakan. Rumah makan dadakan sama rumah makan sambal dadakan atau dua-duanya sambal dadakan? Ada kalau nggak salah ada. Oh, ada. Jadi Coba di search sambal. aja lah. Pokoknya nanti keluar kan biasanya alamatnya kan. Nah, itulah. Itu alamatnya yang Jalan di Pangalengan. Cimaung. Cimaung Jagabaya. Jagabaya. Situ. Cimenteng lebih tepatnya Cimenteng. Dekat ke Cimenteng sih. Cimenteng. Apa kolam renang Cimenteng. Nah, Iya, itu. iya. Udah nggak sabar saya mau nyicipin pepes dan beberapa menu-menu yang bercabai kalau saya. Oh, yang pedas-pedas. Nggak pedas, bercabai aja. Ya mudah-mudahan nggak pedas ya. Kalau saya pengen nyobain telihnya. Oh. Usus telih itu. Kita sepakatin nih Pak, kita makan pakai tangan pakai sendok nih. Ah, Oke. karena kan Sunda banget. Betul. Sunda pisan. Soalnya kalau pakai sendok gua kidal nggak enak. Iya, pakai tangan aja. Pakai tangan aja. Oke. Oke, Kang Apip terima kasih Thank you, sudah kita akan datang. nyicipin nanti. Kita akan cicipin sekarang bagaimana karena harus dibuktikan ya. Nah, Obrolan betul itu harus dibuktikan dong. apakah itu. Ya biarpun cuma kita yang ngebuktiinnya tapi nanti kalau penasaran datang aja. Dan kita akan sejujurli banget gitu ya mengatakannya. No lie gitu Ya, karena kan mau ngebohong gimana, tadi aja yang datang udah banyak, Yo. yang beli udah banyak kan berarti kan cuman kita pengen lidah kita langsung yang ngerasain bagaimana itu nanti kita lihat. Betul. Saya juga kalau wawancara SPG saya harus membuktikan Nggak bisa kalau SPG buktikan kerjanya, apa. sellingnya bagus nggak gitu Mas, maksudnya. jangan dicicipin juga. Ya, gimana sih? Oke guys, Yes. saya Rini Batman dari channel ini penting nih. Oh iya, ini penting. Ini betul. penting nih. Saya tuh dari Bad Vibe sebetulnya, Betul. tapi sekarang dipower oleh Banjaran. Yes. Dan ini akan diupload juga nanti di Banjaran. Kalian nonton terus channel YouTube-nya Banjaran. Di situ ada informasi-informasi yang penting di seputar Banjaran dan sekitarnya. Keren. Nah, sekarang silakan lu dari mana? Ya dari Creative Emotion TV itu penting. Kreatif Emotion TV. Jadi orang yang punya emosi tentang kreatif, kegelisahan tentang kreatif kita upload di situ semua. Morang maring gitu. Morang maring tapi kreatif. Juga Mike Tyson Ada, morang maring bro. nenggelan jelema keren itu di-upload viral. Gitu. Oke, sekarang kita akan langsung ke rumah makan itu. Kita akan coba bagaimana kita buktikan Kang Apip ini bisnisnya. Kalau nggak enak saya beli lagi tetap. Kita cuma penasaran doang. Iya, Oke, kita buktikan. langsung ke sana. Thank you. Terima kasih sudah nonton kita. Kita langsung ke lokasi. Kita akan makan enak. Oke. Terima kasih. Brad Pitt Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Brad Pitt pamit. Yes, ini waktunya kita nyobain yang tadi bikin penasaran adalah pepes ayam. Yang mana? Yang ini. dong. Kalau Nah, pepes pasti dibungkus sama karung daun. semen. Enggak Daun dong. bisa. Daun dong Oke. ya. Nah, ini pepes ayamnya. Seperti biasa yang standarnya dulu adalah nasi. Ya, Nasi betul. dong. Dan ini yang tadi impor. Yang tadi kita bahas. Terasinya impor dari Jawa. pesisir ya. Dari mana? Dari pesisir pantai langsung. Sementara yang disediakan oleh Kang Apip di sini ada Ini rempeyek udang. rempeyek udang,
ayam. Ludah dulu boleh nggak? Boleh. Boleh ya? Gue juga udah nggak sabar sebelumnya, tapi kita bahas dulu karena kan ini harus tahu kan. Harus ngerti nonton. Ada gepuk. Ada gepuk. Ini Gepuk ya? nggak ada istilah lain kan? Gepuk tuh empal. Oh, empal. Oh, empal. Empal ya, Ini beda ya? bahasa Sundanya gepuk guys, tapi ini empal ya. Empal ya Bu ya. Empal. Empal, terus ada Terong balado. terong bordo yang pakai sambal-sambal apa? Sambal itu. Oh, yang merah-merah itu Yoi. lah. Ayam Nah, balado. Ayam balado. Nah, ini yang ngana pebodi pocok-pocok tadi kan. Pocok-pocok Yoi. pesanan aku ini usus telih. Nggak pakai usus, Pak. Teli. Apa pakai usus enggak? Campur. Dicampur. Kan aku kan lihat Saya dulu duduknya ini benerin dulu, Pak. Lama-lama pegel juga. Oke. Wah, Kita coba unboxing dulu si pepes. pepes ayam. Yang ceritanya tadi kita ceritakan bahwa ini yang paling Sering laku, bukan sering laku, cepat habis. Cepat habis. Jadi tutorialnya kita Caranya. Kebayanya padahal biasa, Sekali lagi, biasa. sekali lagi. Diulang ya. Tutorial set supaya sobek Supaya sobek. karung semennya ya. Sobeknya nggak project tapi ya, bubar Sobek soalnya. Project. Halo, selamat malam, selamat pagi, selamat siang Sobek Project. Udah jelas ini daun kemangi dong kalau Daun kemangi pepes. supaya aroma gitu ya. Cek bahasa Sunda nama kemangi, Pak. Kemangi teh naon ya bahasa Sunda? Kemangi apa sih? Surawu. Ya, ampun, Surawu guys. Nah, seperti ini. Bentuk-bentuknya seperti ini nih. Si pepes ayam yang the best favorit of the ini. The word ini ya. Nah, ini udah tercium aroma-aroma Surawungnya ya. Aroma lapar sih yang jelas Pak ini. Lu lapar, gue juga lapar banget nih. Oke, kita mulai aja. Pebodi mau yang mana dulu? Pak? Yang ini dong. Oh iya, oke. Ini apa? Kita robek-robek dulu dengan Langsung aja guys, kita campurkan, kita simpan di sini di Sesuatu. tempatnya di pinggir ini nih. Pinggiran sini. Kalem atau kalem atau kalem atau kalem. emosi Emosional. dan Airnya juga. sambalita. Terus sedikit dulu katanya kata yang beli banyak yang beli. kata yang punya juga tadi banyak yang komplain lada teuing. Tapi dipertahankan. Oh, ini sambal ini banyak laporannya dari pelanggan ini yang pedas masuk banget guys. ke Polsek Cimaung tuh laporannya ini pedes banget. Pedas banget nih sambal ini nih. Laporan ke Polsek Cimaung. Apa? Ya, kalau laporan ke polisi Pak, ayo kita icip. Ini kita mulai ya. Set Guys, tanpa nasi dulu ya. Kelontong sambalnya emang maksimal. Maksimal. Ya, iya mah. Optimus Prime nih. Optimus Prime robot Antartika apa gitu aja. Ngunyah dulu. Gue nggak bisa nahan nih. Enggak nih sambalnya polontong emang. Iya, jelas. Itu ngambil sambalnya. Sambalnya ada sedikit aja lah. Sambal legend ini nih. Kudu barbar mah. Nah ini usus sama telih ini ternyata bumbu kuning. Bumbu kuning Pak. Aroma kunyit apa? Kunyit ya Bu ya? Iya. Bumbu kuning kunyitnya nih kerasa banget nih. Ini ususnya nih sangat aromanya sangat kuat bumbu kuning. Dia barang nggak bohong ya. Ini sambalnya. Pak, saya crying Pak. Sambal ya? Iya. Nangis ya. Sedih beneran. Kan tadi udah dikasih warning. Hati-hati dengan sambalnya. Lu embat aja. Nah itu akibatnya. Oh, ini. Aku mau ngomong apa lupa tadi. Sambal. Sabar bro. Emang hidup ini tidak mudah. Bisa bahagia. Ya, alhamdulillah. Kita terong dulu. Aku mau ngomong apa sih tadi? Nggak tahu kenapa. Lu keburu nangis. Gitu Beneran, Aduh, kan. Aduh sambal. Jangan juga. dulu minum ah, nggak ada komitmen kita minum tadi. Terong dong. Terong dong. Tuh. Kan. Yang mengandung Cabai sambal lagi juga. nih. Yoi. Yo, ay. Sedih lah. Sikat. Ayam. Ayam. Empat. Ayam laku ini. Bahaya nih, cepet habis nih. Bahaya. Untung aja kebagian masih ada nih. Telat dikit udah hilang. Boleh tahu nggak ini harganya berapa berarti si pepes ayam? 10.000. Mursidan ini. Mursidan murah. Enaknya maksimal, rasanya mursidan.
tetangga saya Pak, namanya Mursidah. Kita barbarkan saja. Wes, benar-benar diedarkan itu ayam. Ini kita sengaja nggak pesen minum yang lain-lain. Harus matching begini tuh teh tawar. Teh tawar anget. Karena kan ini emang pasangannya ya. Yoi. Kalau mau minum jus makannya western dong. Kalau Nusantara harus Ya, teh tawar. Teh tawar. Endingnya tuh di teh tawar. Yoi. Kita aduk-aduk dulu cabe. Sampai oh gede banget ternyata guys. Kirain kan biasanya kecil tipis ya. Ini segini. Gila dan gede gitu kan. Jatuh nih Pak, saya Kenyang. belum 7 Ambil kali. aja. Ini ada udangnya udah pasti nih. Nah, kita simpan dulu. Ambil yang ini. Kan Pak rempeyek udang Pak. Nggak jadi ada kudanya di situ Pak. Nggak salah juga bilang ada Bener. udangnya kan. Iya. Nah, memang udang. Memang Iya. udang kali. Nggak jadi hiu juga. Biasa. Itu yang ngeliatin kalem ya tuh, nah itu keren lo ganci tuh. Kru kita ada 30 orang ini. Ada orang mereka semua ngeliatin kita. Tapi karena kita harus mereview ini, jadinya ya maksa makan duluan. Jadi yang lain nanti ya, gitu ya. Ini pelontong juga ini. Nah kalau teman-teman di sini dengar sekali-kali ada suara motor, mobil, emang kita pinggir jalan banget ini. Ya. Posisinya pinggir jalan banget. Tapi gampang strategi- dicari lokasinya dong. gampang dicari, gampang berhenti. Apa istilahnya? Jalan Raya, Banjaran, Pangalengan, ada pelangnya lah pokoknya. Ada. Pokoknya cari aja. Ada pelang Lansa 152. Sambal dadakan. Yoi. Jadi sekali lagi yang jualan tahu dadakan jangan sok-sokan paling mendadak hidupnya. Sambal Sambal dadakan zaman. Bisa kedengeran nih suaranya? Lama-lama kita gini Pak. Ya kan ada mic-nya di sini. Kalau dari arah Banjaran itu setelah kolam renang Cimenteng, sebelah kiri. Depan SD Jagabaya. Jagabaya. SD Cimenteng. Ini Barack Obama dulu sekolah di situ berarti Pak. Bukan. Oh beda, itu Menteng gitu ya? Menteng. Oh, beda, Ini beda. kan ini justru sumbernya Cimenteng. Barangkali gitu dia pernah SR di situ. SR. Udah kayaknya. Karena kita mau nyikat yang lain, kita harus say goodbye dulu. Masih ada ayam balado, masih ada ikan goreng, apalagi ada 35 menu setiap hari dan selalu ready. Jadi kalau datang ke sini bosen, kemarin pepes, besok pepes ikan, besok lagi bisa pepes usus kayak apa kayak semua ada. Ada. Boleh Memang. dicobain semuanya. Mantepnya. Kalau kita nyobain, kalian beli. Nyobain sama Sama. pulangnya bayar. Oh iya. Kan jadi datang ke Rumah Makan Lansa 152 sambal dadakan. kita tayang di 3 channel lagi. Di sana tuh Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Jajal Blog berikutnya ya. Jajal bro berikutnya. Sampai ketemu. Bye.